Podcast Public Speaking episode 1 segera dimulai. Halo guys, jadi selamat datang di channel YouTube YT MMTV. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, trainer public speaking. Nah, Mem Fasya Sansai kan. Ini pimpinannya langsung yang datang. Mengundang spesial. Terima kasih Mem sudah menerima undangan dari Mimin khususnya. Nah, kali ini guys, jadi kita fun-fun saja. Kita akan membahas tentang permasalahan yang sering didapatkan ketika kita mau berbicara di depan publik. Nah, karena ini sudah ada ahlinya, langsung akan kita tanyakan langsung ke ahlinya. Silakan Mem. Oke, thank you so much untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Fasya. Lembaga kursus dan pelatihan The Sunshine College itu yang bergerak di bidang public speaking dan bahasa Inggris. Itu adalah lembaga kursus saya yang didirikan sejak tahun 2008. Jadi kalau kalian ingin kursus di tempat kami, bisa menghubungi admin juga dan bisa langsung ke Memfasya. Karena ini kolaborasi ya antara channel YouTube tutorial dengan seorang public figure yang begitu indah, istimewa di mata saya ya pribadi. Thank you. Jadi bagaimana agar kita tidak grogi pada saat kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan publik? Banyak orang yang terkendala meningkatkan karir mereka itu jadi gagal karena mereka takut untuk berbicara di depan publik ya. Apakah Matthew pernah seperti itu di depan kelas disuruh presentasi takut? Pernah Mem, karena di kelas posisi saya itu sebenarnya sebagai koordinator agama Kristen. Jadi seringkali ada beberapa tugas yang diembani secara pribadi ke saya. Contohnya berdoa dan lain-lain. Kalau ditunjuk tiba-tiba sering grogi, sering takut gitu. Jadi mau minta sarannya dari Mem, dan buat juga teman-teman yang mau jadi seorang pembicara di depan publik harus sama ahlinya ini, yaitu Mem Fasya. Silakan Mem. Jadi yang pertama-tama yang kita harus kuasai yaitu yang ada tulisannya nanti di layar ini, FACIA. FACIA itu fasya, supaya kalian juga tetap ingat ya pengajarnya Mem Fasya. F itu adalah fokus, kemudian A attractive, dan C creative, dan I inovatif, dan yang terakhir A itu action. Jadi untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus menguasai 5 hal itu. Jadi pertama apa? Coba kamu sebut lagi. F itu fokus, A attractive, C creative, I inovatif, dan A yang terakhir yaitu action. Kita ulas mulai dari F, fokus ya. Jadi fokus itu berarti kita harus fokus pada pembicaraan yang akan nanti kita sampaikan. Kalau tadi seperti Matthew katakan, itu disuruh tiba-tiba dia grogi. Gampang untuk menghindari grogi itu ada skill sendiri. Tapi pada dasarnya secara keseluruhan kita pertama dulu harus fokus. Jadi kalau kita mau suka jadi pembicara yang handal, yang tidak putus-putus bicara seperti saya saat ini non-stop ya. Saya juga terus terang masih pemula, jadi wajar lah kita sama-sama belajar. Iya, oke. Jadi kita harus yang namanya apa tadi, F yang pertama? Fokus. Fokus pada apa? Fokus pada materi yang akan kita bicarakan nanti. Contohnya kita diminta atau dapat PR nih, atau dapat kegiatan untuk bicara di muka panggung, di atas panggung ya, berbicara tentang pergaulan remaja contohnya. Jadi kita harus fokus dulu ke topik itu. Jadi kita jangan berpikir di topik lain, fokus dulu dengan ini, pergaulan remaja. Kemudian A, kita harus atraktif. Atraktif dalam arti kita harus terkesan menarik ya. Kita harus atraktif. Contohnya seperti ini. Pada saat kita berbicara di depan panggung, sudah semangat, lancar-lancar. Kemudian kita lihat ada satu orang yang di belakang, dia cuma main handphone. Berarti kan dia nggak fokus ke kita. Kita jangan menegur, apalagi secara menegur langsung di depan umum. Jangan pernah, nanti audiens dia pasti tidak akan mengikuti lagi kalau kita yang menjadi pembicara. Jadi cara atraktifnya seperti apa? Kita mengubah suasana yang mungkin bagi satu orang itu dia merasa tidak menarik. Kita bikin dengan cara menarik, yaitu kita hidupkan audiens yang ada di dalam ruangan. Misalnya kita bilang, oke, selamat siang adik-adik semuanya. Contoh ya, kalau pembicaranya lebih tua dari audiensnya.
Mari kita semua berdiri dulu. Ayo kita berdiri, kita ucapkan yel-yel. Baru di situ kan suasana akan hidup ya. Jadi begitu suasana hidup, nggak mungkin kan orang lain sudah berdiri, satu orang dia tetap main handphone aja. Dia nggak mungkin. Pasti orang yang di belakang itu yang sementara main handphone, pasti dia juga akan langsung ikut dalam suasana. Wah gila banget ini lagi seru-serunya nih. Masa gue mau mojok sendiri di belakang cuma main HP doang. Jadi itu yang namanya setelah tadi fokus, kita harus atraktif. Kita memberikan satu hal yang menarik agar audiens ini tidak bosan ya. Ini ceritanya kalau kita sudah sementara bicara tiba-tiba lihat seperti tadi. Dan yang C, yaitu C, huruf C itu kita harus kreatif. Kreatif itu seperti apa? Nah, seperti tadi. Jadi itu beda-beda tipis dengan tadi, kreatif. Dalam suasana yang begitu membosankan, mungkin materinya sudah banyak, kita harus kreatif. Jadi membuat ada tanya jawab. Jadi contoh seperti misalnya si Matthew sementara mengikuti meme yang berbicara di depan publik. Supaya anak-anak nggak bosan karena kita bicara dengan anak-anak muda, kita berikan contoh yang anak muda paling suka dewasa ini apa? Kuis seperti games. Games yang berbau? Apa ya? Kalau saya pribadi suka yang berbau politik. Oh, anak kecil politik? Bahkan agama. Oh, karena kamu di bidang itu pandangan pemikiran suka di bidang itu. Oh ya, itu menurut Matthew. Menurut mungkin pribadi Matthew jadi calon pemimpin ya, karena dia tertarik di dunia Amin. politik. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, pasti anak-anak yang umur-umur remaja gitu ke atas, pasti mereka ingin sesuatu yang masih berbau having fun. Jadi biasanya kalau anak-anak kita bicara mau belajar, pasti mereka nggak suka. Tapi kalau pengajarnya, dia bisa menarik hati dari para pelajar atau audiens tadi yang kita contohkan dengan cara kita membuat yel-yel ya. Yel-yel itu contohnya begini. Setelah tadi kita buat yang pertama itu pemanasan, kita buat yel-yel contohnya begini. Ada 3 unsur yaitu darat, laut, dan udara. Jadi sekali lagi kita bilang ke audiensnya, ayo semuanya kita berdiri lagi deh. Kita berdiri sebelum masuk ke materi berikut, kita mem akan berikan yel-yel. Contoh yel-yel seperti yang tadi mem sebutkan, kita sebutkan darat, laut, udara, darat, laut, udara. Begitu saya masuk misalnya mendekati Matthew, saya bilang laut, darat, udara, darat, laut, udara, darat. Begitu bilang darat, Matthew atau orang siapa yang ditunjuk langsung otomatis dia harus menyebutkan 3 nama hewan darat. Boleh coba? Boleh? Boleh, Nah, boleh. jadi ada hewan darat, laut, dan udara. Contohnya, darat, laut, udara, laut, darat, udara, darat, laut, udara, darat. Kamu sebutkan 3 hewan yang ada di darat secara cepat. Darat. Burung. Loh, Sorry guys, aduh, ini nggak fokus. Nah ini yang bagus. Iya, Justru iya. kalau ada yang salah kan itu suasananya jadi lebih bagus kan. Dia tidak tegang. Jadi darat, laut, udara, darat, laut, udara, laut. Ikan. Nah, ikan Cumi-cumi. itu. Udang. Udang emang di laut. Udang itu air tawar loh. Astaga. Ini ya. Yang penting jadi harus sebutkan hewan, Iya. mesti hewan ya, kategori hewan. Nah, Kategori gitu. lain bisa, Mem? Nggak bisa, mesti hewan. Oh, harus hewan. Jadi karena kan kita sudah bilang kita akan memberikan contoh ini namanya ice breaking ya, pemecah ketegangan. Jadi laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara. Sebut 3 hewan yang ada di udara. Burung. Ya. Burung boleh sebut, burung nggak apa-apa aja. Namanya disebut Iya. ya. Burung kakatua. Burung. Cepat, hitungan detik. Apa ya? Burung cendrawasih, burung kakatua, dan terakhir misalnya burung bangau ya. Jadi itu harus disebutkan secara cepat. Dengan demikian orang-orang yang nanti yang belum ditunjuk mereka akan langsung catat begitu kan. Jadi suasananya jadi seru. Nggak terlalu tegang gitu. Tidak tegang, malah relax banget karena wah gila enak banget ini sampai 2-3 jam pun pasti audiens masih suka mendengarkan ya. Jadi itu yang namanya ice breaking. Sebenarnya ice breaking ini juga kita boleh taruh di depan sebelum kita mulai. Tapi ini kan saya mau menjelaskan soal unsur yang tadi fascia. Jadi coba sebutkan yang pertama, F yang pertama, fokus, A atraktif, Yes. atraktif, Tiga. C kreatif, Kreatif. dan yang I itu kita harus inovatif. Inovatif itu sih bagaimana? Inovasi ya. Jadi misalnya kita berbicara tentang pergaulan remaja, kita harus buat satu kegiatan atau
bahasan yang inovatif. Jadi kita misalnya sudah bercerita tentang pergaulan remaja dewasa ini, kita harus angkat-angkat dulu nih para remaja ya. Biasanya mereka suka nongkrong dengan teman-teman dan mereka suka membicarakan tentang materi game-game ya. Jadi bisa ada main bareng. Apa istilahnya itu? Mabar. Oh, mabar, main bareng ya. Mabar. Iya, mabar ya. Itu buat sesuatu yang inovatif. Jadi audiens kita kali ini kan anak-anak muda nih, seumuran Matthew. Jadi jangan kita bercerita tentang hal-hal yang berat untuk dipikirkan anak-anak. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan jiwa dari para audiens. Lain lagi kalau yang audiensnya itu oma-oma, opa-opa, misalnya kita mau bicara tentang bagaimana cara menanam padi yang bagus, tentunya beda banget kan bahasanya. Jadi itu yaitu harus inovatif atau inovasi. Bagaimana kita berinovasi dari pokok pembicaraan pergaulan remaja, kita buat satu hal yang menyenangkan itu di kalangan anak remaja. Dan yang terakhir, setelah 4 hal tadi kita sudah bisa mantap dalam diri kita harus berani untuk action. Iya, jadi kita harus action. Jadi kalau sudah 4 hal itu kita kuasai, fokus, atraktif, kreatif, dan inovatif sudah kita persiapkan, kita harus yang terakhir action. Karena apalah artinya kita sudah menyimpan ilmu sebanyak-banyaknya di otak, tapi kita nggak action juga. Jadi demikian, kita harus berani untuk action. Oke, mungkin ada episode kedua. Jadi itu yang kita harus ketahui, yaitu FACIA. Fokus, atraktif. Coba sebut atraktif. Nah, ini juga bisa sebut atraktif. Ya, jadi fokus, atraktif, kreatif, inovatif, dan yang terakhir action. Penjelasan lanjutnya nanti di video kedua. Oke guys. Jadi demikian podcast kita di video episode pertama kali ini tentang berbicara bagaimana cara lancar agar bisa kalian lebih percaya diri lagi tampil di depan umum. Karena yang kita tahu anak-anak muda sekarang sebenarnya mampu, bahkan sangat mampu mengembangkan dirinya agar lebih lebih percaya diri lagi, tapi mungkin karena ada beberapa tekanan jadi sering terjadi kendala gitu. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Nanti episode 2-nya kita akan ambil waktu. Tapi setelah ini juga bisa ya teman-teman, karena kita menyesuaikan waktu dengan mem. Terima kasih yang udah nonton di episode 1. Tetap stay di channel YouTube YTMM TV dan jangan lupa untuk subscribe ya. Karena ini kolaborasi ya. Fasya Undap Channel. Nanti ada di deskripsi. Bahkan ada juga di sini ya banner. Buat like video ini, share video ini, dan thank you. See you.